Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasi Donggala akan mengikuti musyawarah Provinsi Pasi Sulawesi Tengah di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Saya Irmawati dan Wahid Agus. Mari kita ikuti tangannya Pak Karoto. Saya sudah bisa pastikan bahwa cabur atletik ini bagian dari satu cabur unggulan untuk menuju Sultan Emas yang namanya tahun 2020. Memang Pak, mengurus olahraga ini kalau dicari rumusnya, apalagi banyak ini peserta ini tentu dari pengajar, senior pengajar, coba Bapak cari rumusnya dari A sampai Z. Tidak ada yang namanya kita urus olahraga itu untung, tidak ada secara kapital. Di olahraga ini kita hanya menciptakan bagaimana ini harga diri, pengabdian dan kebanggaan. Yang bicara tentang harga diri dan kebanggaan tentu tidak ada batasan. Sampai dengan akhir hayat kita mempertahankan yang namanya harga diri, kebanggaan. Kita yang ada di dalam dunia olahraga di induk maupun cabangnya tentu insya Allah akan mulia. Kenapa? Karena kita menjaga harga diri, menciptakan kebanggaan bagi rakyat Sulawesi Tengah. Tentu akan mulia di mata masyarakat, khususnya akan mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tentu terus bersemangat. Kami insya Allah sebagai induk ada 51 cabur yang aktif di Provinsi Sulawesi Tengah, tambah 13 kabupaten kota KONI, berarti ada 64 di bawah kita. Bagaimana kita bisa membagi kue ini? Kue dalam artian dalam pembinaan prestasi. Untuk itulah Bapak Gubernur meminta kepada saya membuat program yang namanya Sultan Emas 2024 dan ikut bidding di calon tuan rumah April 2022, calon tuan rumah PON 22 tahun 2028. Semoga juga doa dari halayak masyarakat olahraga, komunitas atletik di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menang dalam fighting di bulan April tahun 2022. Bicara tentang harga diri dan kebanggaan, tentu salah satu yang cabur yang saya betul-betul harapkan selaku ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah adalah cabur atletik. Alhamdulillah rekor tahun 1961 di kepengurusan kami di Bumi Cendrawasih Timika, cabur atletik di lari 10K membuat sejarah menciptakan rekor Hari Samana 1961. Artinya ini tidak hanya dipertahankan, tugas berat kita di seluruh wilayah kabupaten kota ini akan menciptakan para jawara-jawara baru di cabur atletik. Memang cabur atletik ini masuk unggulan, tetapi saya berharap Bapak Ibu ke depan di cabur atletik ini kan banyak nomor, tentu juga harus diprioritaskan ada unggulan di internal cabur atletik sehingga ini kita bisa fokus. Tetapi yang punya atlet ini Pak bukan provinsi, yang punya atlet ini adalah kabupaten kota. Harapan saya bagaimana sinergitas Pasi provinsi dengan Pasi kabupaten kota. Jangan mentang-mentang misalnya Kabupaten Poso ada atletnya, kita sudah lupakan Pasinya. Ya tentu karena juga nanti pulang dari event yang kembali masuk di induk itu, di atletnya adalah dia kembali ke kabupatennya. Kalau kita tidak sinergi dengan kabupatennya, tentu nanti juga kabupaten ya maksudnya ya tidak akan full bertanggung jawab, ya sudahlah itu sudah punya milik provinsi. Harapan saya kabupaten kota, saudara-saudara saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya tetap ini menjadi milik kalian. Bahwa memang sinergitas antara kabupaten dan provinsi itu sangat perlu. Begitu sudah
setelah kita kembali dari PON, ini Pak Warsita kekeliruan kita KONI ataupun PASI, pada saat misalnya ada atlet-atlet berprestasi di event-event besar, saya sebagai selaku ketua umum KONI mengembalikan atlet tersebut ke Pemprov-nya, bikin acaranya, kemudian dari Pemprov itu menyerahkan ke kabupatennya, sehingga ini semua sinergitas itu. Akhirnya kita akan jaga bagaimana kontrol. Takutnya nanti ya, macam misalnya contoh, ada Kabupaten Poso mana? Kabupaten Poso, misalnya kayak Noveldi. Ini Noveldi kan lepas dari pantauan kita. Untuk ada program Sultek Emas, sehingga kita bisa monitor. Tetapi kalau tidak ada program Sultek Emas, tentu yang kembali bertanggung jawabnya kepada atlet yang berprestasi tersebut adalah induk cabur yang ada di wilayah kabupaten kota. Itu yang paling penting. Saya bermohon ke depan, setelah melakukan posro, ada ketua umum baru terpilih, tentu sinergitas antara kabupaten kota dan provinsi bersama KONI, tentu ini berjalan maksimal sehingga tidak ada yang merasa satu diabaikan. Itu sangat perlu, sesuatu yang kecil tetapi berefek, yang karena atlet juga akan percaya diri hidupnya rumah besar tempat dia bernaung ini hidup, sehingga dia secara psikologi yang awalnya dia tidak misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu tentu dia berpikir, saya tidak boleh begadang, misalnya saya tidak boleh minum, saya tidak boleh narkoba, karena ada induk saya di wilayah saya ini menjaga saya. Sebenarnya atlet-atlet itu tidak harus nomor satu kapital, tapi perhatian. Karena tadi ketua umum KONI sudah dengan menyampaikan bahwa kandidat yang akan maju pada menjadi tahun kedua pasti untuk 5 tahun ke depan itu sudah sangat jelas. Ada waktu untuk membahas ini mengenai dua rumah dengan harapan kami nanti pengurus baru Indonesia tidak punya beban bahwa ini adalah keputusan musyawarah yang ditetapkan di Kongo. Jadi bisa tadi kita wariskan bahwa satu persatu apakah senior dengan junior ini bisa masuk atau bagaimana, nanti langsung saja kita untuk punya waktu. Mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri karena mungkin sebagian besar belum mengenal kami, walaupun ada beberapa yang sudah kami kenal. Nama kami Faidul Keteng, lahir di Kendari 3 Januari 77, Jalan Pulau Batam, Kelurahan Maingko, Poso Kota, alamat kami. Kemudian agama Islam. Kemudian kami sehari-hari sebagai PNS di Kabupaten Poso. Kebetulan saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Kebetulan kami menjabat sudah tahun ke-8. Kami Kepala Dinas tahun 2013. Kemudian pengalaman organisasi khusus bidang keolahragaan saja. Untuk yang ada di keolahragaan, kami sempat PLT Ketum KONI Kabupaten Poso masa bakti 2016-2019. Kemudian Ketua Umum PKPBSI 2 periode 2010-2018. Kemudian kami Ketua Umum Pergaksi Kabupaten Poso sampai saat ini. Kemudian kemarin dipercaya oleh Ketum sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga pada KONI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2021-2025. Kemudian visi kami yaitu mewujudkan olahraga atletik menjadi primadona dan berprestasi menuju Sulawesi Tengah Emas 2020. Kemudian untuk mewujudkan visi, kami mempunyai misi yang pertama, karena atlet ini berada di daerah, tentu saja misi kami yang pertama yaitu membangun atletik dari daerah.
Jadi mari sama-sama Ketua PASI Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah, mari kita sama-sama bangun atletik dari daerah, karena kami tahu, kami bangga berada di tengah-tengah orang yang mencintai atletik, karena kami sadar Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang cinta terhadap bagaimana atletik ini di Sulawesi Tengah bisa maju bersama. Karena seperti yang dikatakan oleh Ketum tadi, tidak ada kita mendapat sesuatu apapun dalam bentuk kapital, dalam bentuk keuntungan kita bersusah-susah ada pada ruangan ini, tetapi karena cinta terhadap atletik, makanya kita berada di tempat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan bersama satu pemikiran, satu visi bagaimana menghilangkan ego kabupaten, tetapi kita menyatukan semua atlet-atlet kita menuju Sultan Emas 2024. Kemudian yang berikut adalah pembinaan atlet sejak usia dini. Nanti kita masing-masing nanti di pengurus-pengurus PASI Kabupaten sudah harus kita melihat bagaimana bibit-bibit yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini yang harus kita lakukan pembinaan sejak dini, sehingga nanti setelah Noveldi ada beberapa lapis ke belakang. Jangan cuma Noveldi, tetapi ada nanti beberapa lapis kedua, lapis ketiga. Ini sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian penyelenggaraan kejuaraan secara berkala, ini harus sering dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi dan melihat, mengukur sejauh mana atlet-atlet ini bisa mempunyai, bisa menjaga prestasi yang ada. Kemudian kita mencari lagi bibit-bibit yang ada. Kemudian membangun sumber daya pelatih dan wasit dan juri, ini yang penting sekali. Jangan hanya atletnya, tapi harus dilihat pelatihnya, karena tidak akan berhasil atlet tanpa seorang pelatih yang hebat. Seorang peraih medali emas tanpa pelatih pasti ada seorang di belakangnya yang hebat. Sehingga kita harus memberikan perhatian terhadap para pelatih yang ada. Ini menjadi misi kami. Kemudian tata kelola organisasi yang profesional dan mandiri. Jadi bagaimana seluruh kepengurusan pasti bisa mempunyai tugas pokok dan fungsi. Jadi yang berada dalam kepengurusan PASI Provinsi Sulawesi Tengah adalah orang yang mau kerja, bukan hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan, tetapi orang mencintai atletik. Jadi kalau orang yang tidak mencintai, tidak usah dipanggil. Tetapi orang yang mencintai atletik, itu ya. Kita tidak butuh orang yang punya jabatan, tidak butuh orang yang punya banyak uang, tetapi orang yang mencintai atletik, orang yang ingin membesarkan atletik menuju Sultan Emas 2024. Kemudian membangun kerjasama dengan pihak terkait dan sponsorship. Jadi kita harus sering melibatkan sponsorship, karena tanpa dengan kekuatan finansial kita agak susah. Tetapi ini tidak perlu diragukan, tugasnya ketua, tugasnya pengurus yang bagaimana bisa menjalin kerjasama. Atlet jangan dibebani hal-hal yang menyangkut dana, tapi kita yang memikirkan bagaimana bisa atlet sejahtera. Karena kalau tidak sejahtera, bisa saja prestasi berkurang dan bisa saja diambil orang. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana atlet bisa sejahtera? Bagaimana dia bisa makan? Kalau atlet tidak bisa makan, bagaimana dia bisa meningkatkan prestasi? Jangan dipusingkan lagi dia dengan hal-hal yang sehari-hari, tapi bagaimana dia berfokuskan diri kepada peningkatan prestasi. Tentu saja kita nanti lebih fokus terhadap atlet-atlet tertentu dan nomor-nomor tertentu yang mempunyai kesempatan meraih emas. Tidak perlu semua, tapi kita sudah harus menentukan di nomor-nomor mana, di bagian-bagian mana yang bisa meraih emas dan atlet mana, sehingga nanti kita jangan terlalu
ada ego kabupaten, harus kabupaten saya terwakili. Tetapi kita mari bersama-sama mewujudkan bagaimana bisa menciptakan atlet yang memang kita fokus kepada atlet itu sehingga kesejahteraannya bisa kita layani, bisa kita cukupi bersama. Kemudian ada yang kami tambahkan yaitu sport tourism. Nah, itu juga nanti bagaimana atletik ini karena banyak klub-klub banyak klub lari yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini perlu kita rangkul mereka sehingga setiap ada kejuaraan ada keterlibatan pasti di situ. Jangan dibiarkan liar ini, sehingga nanti setiap ada kejuaraan usahakan ada orang pasti yang ikut berkontribusi, minimal kita datang untuk melihat event-event yang mereka laksanakan. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan, dan tentu saja keberhasilan program untuk mewujudkan Sultan Emas 2024 tidak bisa terlaksana tanpa bantuan seluruh teman-teman pengurus PASI Kabupaten Kota Provinsi di Sulawesi Tengah yang ada pada malam hari ini. Dan tentu saja kami memohon bantuan seluruhnya, dan kita tetap berkomunikasi nanti melalui grup. Kita nanti akan dikoordinir nanti oleh Pak Wali kita, sehingga kita bisa berkomunikasi setiap saat bagaimana pengembangan olahraga atletik menuju Sultan Emas 2024. Sekian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam olahraga. Saya terima petaka pasti dan saya akan kibarkan di seluruh penjuru Sulawesi Tengah. Saya tadi dengar dari luar visi misi beliau itu sangat konkret, sangat singkat, terakhir ditutup dengan yang namanya sport tourism. Ke depan saya minta Pak Faidul sebagai nahkoda PASI, seluruh yang namanya fun run yang ada di Bumi Tadulako ini harus diregister oleh PASI. Tidak bisa lepas dari kontrol kita. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan standar aturan-aturan atletik atau apa, nanti misalnya ada yang meninggal dunia atau apa dan seterusnya, itu bisa saja kita PASI itu dituntut. Sehingga itu harus diregister. Sekarang kan ini lagi kembang tumbuh ya. Olahraga yang sport tourism ini, yang fun run. Makanya kalau tidak ada dalam nomenklatur PASI, itu dimasukkan bidang sport tourism itu. Saya juga mengingatkan dalam rangka pembinaan prestasi jangka panjang ada yang namanya pembinaan prestasi siswa atau ada bidang. Kita ditambahkan dengan kemahasiswaan, apa disatukan atau dilainkan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Faidul Keteng STMT MSI. Beliau figur yang sangat energik. Saya ucapkan terima kasih. Musprov ini berjalan singkat, cepat, insya Allah sesuai dengan kinerja nanti. Ya. PASI adalah induk olahraga yang akan masuk dalam unggulan, cabur unggulan kita menuju Sultan Emas 2024. Saya setuju itu. Di beberapa cabur, di beberapa nomor yang yang harus kita mapping bersama, mana yang kita unggulkan. Tetapi maksud tadi Pak Ketua Umum terpilih Pak Faidul tidak mengabaikan nomor yang lain. Artinya kalau ada di kabupaten kota nomor-nomor yang lain ini punya potensi untuk kita bina lebih, kita angkat, ya kenapa tidak begitu. Tetapi dalam rangka efisiensi dan efektivitas, kita minta betul-betul di beberapa nomor ini yang kita push, bila perlu try out ke luar negeri. Nah, sekali lagi ini saya
saya uji diri saya lagi, mudah-mudahan berhasil. Ini bukan kampanye. Saya uji diri saya. Kan saya selama 6 bulan di KONI ini agak kalang kabut orang mengejar saya di kabinet saya di jajaran KONI. Tetapi alhamdulillah salah satu orang Pasi, Pak Warsita, mampu membaca pola-pola pikir saya. Ya, alhamdulillah kita sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Faidul, membangun olahraga ini tidak hanya dari satu pihak, tetapi seluruh kepentingan. Dalam jangka 2 bulan, nggak sampai 2 bulan ya Pak War ya? Dalam jangka 2 bulan saya dapat uang sponsorship sebanyak 3 miliar. Ya. Nah, itulah sehingga saya ubah pola bagaimana Puslatda kita menghargai atlet dan sebagaimana Pak Faidul katakan tadi, masa Puslatda tidur dengan kecoa, pasti tidurnya terganggu. Besok latihan kelasnya. Saya coba, alhamdulillah baru 2 minggu kami terpilih, kami dapatkan beberapa partisipasi dari sponsorship. Insya Allah kami langsung mengadakan Puslatda di Hotel Sultan Praja. Nah, kali ini kembali lagi saya sampaikan, saya mau uji diri saya ini dengan jaringan yang ada. Sepanjang sejarah Pasi tidak pernah dilantik oleh PB. Nah, ini kesempatan. Nah, ini saya mau ngetes saya punya diri. Saya minta kepada seluruh formatur ini bekerja lebih cepat kirim itu usulan kepada PB sehingga melahirkan SK. Saya coba mau tembus dengan Pak Faidul ini Luhut. Melalui Pak Rahmat, kita minta Luhut untuk melantik langsung. Sehingga nanti pada saat prosesi pelantikan itu, tentu kan kita pidato, kita sambutan selaku Ketua Umum KONI. Saya yakin kalau cuma uang 5 miliar untuk Pasi Sulawesi Tengah itu dikasih sama Luhut. Kenapa demikian? Karena dia punya kepentingan kapital di Sulawesi Tengah. Nah, tentu ini kesempatan pertama. Saya cuma mau tes, ini baru mau tes saya punya diri. Bagaimana? Bisa nggak ini kira-kira? Kan? Bisa. Jadi begitu, tentu bersama Pak Faidul. Nah, jaringan yang ada kita berusaha dan kita juga mau buat sejarah bahwa Pasi Sulawesi Tengah pertama kali dilantik oleh PB. Dan mudah-mudahan Ketua Umum Pak Luhut Binsar Panjaitan yang datang melantik dan memberi bantuan. Insya Allah Pak Faidul. Saya juga menginformasikan Pak Faidul tadi boleh menyebutkan alamatnya di Jalan Pulau Batam. Insya Allah dalam waktu dekat